Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang keenam mata kuliah pengantar bisnis dengan tema kewirausahaan. Saya Wahyu Hidayatilahi dan juga nanti akan disambung dengan teman saya Mbak Siti Jamilatul Karimah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi melalui media online ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video ini. Baik, kita masuk ke dalam mata pelajaran kita, mata kuliah kita maksud saya, kewirausahaan. Jadi bisa dikatakan seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk menghasilkan sebuah laba. Bisa dikatakan seperti itu dalam pengertian wirausaha. Wirausaha sendiri juga mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Maksud saya seperti itu, diantaranya yang pertama ada wira swasta, dan ada wirausaha, juga ada pengusaha. Yang mana wira swasta adalah wira mempunyai makna berani, pejuang, gagah, dan sendiri. Hasta adalah tangan, maka wira swasta adalah dia berani membuka usaha sendiri dengan tangannya. Wirausaha sendiri, wirausaha juga mempunyai makna berani, pejuang, gagah, dan sendiri. Usaha artinya tetap usaha, maka wirausaha adalah berani usaha dengan mandiri. Sama, mandiri juga dikaitkan dengan berani berdiri dengan tangannya sendiri. Yang ketiga yaitu pengusaha. Pengusaha di sini diartikan sebagai orang yang mengusahakan suatu pekerjaan atau usahanya. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip kewirausahaan. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, maka harus mempunyai prinsip-prinsip yang memang harus dipegang teguh untuk tetap menjaga wirausahanya supaya tidak terjadi kegagalan atau kebangkrutan. Yang mana prinsip-prinsipnya ini diantaranya adalah yang pertama, jangan takut gagal. Ya, semua orang pasti mempunyai ketakutan, tapi kita harus merubah. Ketika kita sudah mempunyai niat, maka kita bisa merubah rasa takut itu menjadi keberanian. Nah, di samping itu, keluar dari zona nyaman ini juga yang menjadi penghalang orang untuk sukses. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kita hidup itu harus berusaha. Kita hidup itu harus mampu menjalani ritme kehidupan. Yang ketiga adalah berhenti mencoba. Karena apa? Orang yang berhenti mencoba untuk melakukan ide, berhenti mencoba untuk keluar dari zona nyaman, maka orang itu yang menjadikan dia tidak sukses. Bahkan ada yang mengatakan sumber ketakutan manusia itu sedikit, yang banyak itu adalah keraguan-raguannya. Ketika kita bimbang, maka akan muncul yang namanya rasa takut. Sebenarnya rasa takut manusia itu sedikit, tapi rasa ragu-ragu, rasa bimbangnya itu yang banyak. Adapun beberapa sumber yang menyebabkan kita menjadi ragu untuk melakukan maju, untuk melakukan wirausaha, di antaranya adalah yang pertama, dari dalam lingkungan kita, dari faktor internal, dari dalam keluarga kita. Karena ketika kita mau menyalurkan ide, pasti kita akan itu akan ada kaitannya dengan keluarga. Kita akan bilang ke keluarga kita. Ketika kita cerita, Bu, saya mau menjadi pengusaha tempe karena kontrak saya di perusahaan saya sudah habis. Orang tua cerita, kamu serius mau menjadi pengusaha? Kamu nggak lihat orang itu bangkrut karena usahanya gagal. Kamu lebih enak ikut ke perusahaan. Kamu tinggal kerja, kamu gajian. Nah, karena faktor internal tadi, maka diri kita menjadi lemah. Ya enggak? Kita yang mempunyai niat akan menjadi lemah. Oh iya, ternyata lebih enak ke perusahaan. Saya usaha nanti kalau gagal gimana? Itu tadi, dari dalam lingkungan kita, terlebih lagi dari lingkup keluarga atau faktor internal. Yang kedua, dari desas-desus, komentar, mitos, dan cerita-cerita. Kita mau jualan, bingung cari hari, ya kan? Jangan dimulai hari Senin, nanti begini. Jangan dimulai hari Selasa, nanti begini. Jangan dimulai hari Rabu, nanti begini. Kan begitu kan biasanya. Itu yang menjadikan kita menjadi ragu. Yang ketiga, dari dalam diri kita sendiri. Dari kita sendiri yang memulai untuk ragu. Kita sendiri memulai itu takut. Kita mempunyai inisiatif untuk menjadi wirausaha, tapi otak kita sendiri yang memikirkan, yang berimajinasi supaya kita menjadi ragu. Nanti kalau saya gagal gimana?
Nanti kalau saya dicemooh teman gimana? Nanti kalau saya bangkrut gimana? Nanti kalau saya yang lainnya. Karena dari dalam diri kita. Yang selanjutnya dari pengalaman atau cerita yang pernah kita baca atau media yang dilihat. Ya, memang terkadang orang itu trauma dengan apa yang dilihat. Mungkin dia pernah melihat toko di sebelah itu kebakaran sehingga ludes tidak ada yang tersisa. Maka dia trauma. Karena dia melihat pengalaman, melihat sesuatu yang dilihat. Akhirnya apa? Ketika dia trauma, dia sudah ragu untuk mulai berwirausaha. Nanti kalau usaha saya kebakar gimana? Apakah saya bisa memulainya lagi? Atau bagaimana? Yang selanjutnya dari persepsi yang muncul dari pikiran yang melihat kejadian yang dialaminya atau dihubung-hubungkan. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan mitos tadi. Kalau saya jualan bakso, bedak saya tidak saya taburi garam, usaha saya nggak laris. Itu tadi, karena adanya persepsi yang muncul dari pikiran yang melihat kejadian yang dialaminya, dihubung-hubungkan. Ketakutan ini harus dihilangkan. Harus. Karena apa? Kita mau maju, kita mau sukses, kita harus berani. Nah, ada pun cara untuk menghilangkan rasa takut. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam mata hati ketakutan itu sendiri. Kita masuk. Ada yang mengatakan bahwa takut itu mempunyai dunia sendiri. Karena apa? Takut itu berada di alam bawah sadar kita. Semua manusia pasti dihantui rasa takut. Ya enggak? Cara yang kedua yaitu urailah dari resiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita mengurai resiko yang paling kecil dulu, kemudian yang paling besar. Jangan yang paling besar dulu. Kalau kita mengurai yang paling besar dulu, maka kita akan takut. Kita urai dari yang kecil. Saya mau membuat sebuah usaha ini, saya kok bingung, kita urai dari yang kecil terlebih dahulu sampai yang besar. Jangan langsung masuk ke dalam penguraian yang terbesar, supaya kita tidak takut. Yang ketiga, manusia tetaplah manusia. Ia mempunyai rasa dan keterbatasan. Kita ini manusia, pasti mempunyai kelemahan. Kita ini manusia, pasti mempunyai rasa capek. Ya, maka dari itu kita sadar saja kita manusia, santai saja dihadapi di step by stepnya untuk menjadi sukses. Tapi kita nggak boleh putus asa. Yang selanjutnya yaitu berhenti menginginkan untuk menghindari ketakutan itu. Ya, terkadang kita itu sudah terlanjur takut sehingga kita itu tidak bisa keluar dari zona takut itu. Maka itu harus dihilangkan. Kita yakin, bismillah, saya ini mau keluar dari ketakutan saya yakin bisa. Meskipun banyak sekali godaan-godaan di telinga untuk tidak keluar dari ketakutan itu. Setelah itu buatlah hasil dari ketakutan tersebut menjadi tidak berarti jika Anda tidak berkepentingan dengan hasil dari suatu keadaan. Kita masuk ke dalam ketakutan itu, sehingga apa? Sehingga kita itu bisa merasakan, oh ternyata dunia takut itu seperti ini. Anggap saja kita masuk ke dalam rumah hantu. Kita takut masuk ke dalam rumah hantu, tapi kita memberanikan diri. Oh ternyata di dalam rumah hantu itu seperti ini. Ternyata dalam rumah hantu itu ada makam-makamnya. Ubah rasa takut Anda menjadi kekuatan yang positif. Jadi kita mengubah rasa ketakutan itu. Kalau kita takut, kita tidak sukses, maka saya harus berani, saya positive thinking, sehingga kita bisa melawan rasa ketakutan itu dengan benar. Baik, yang kedua adalah semangat. Di dalam semangat ini ada dua pengertian yang mempunyai arti berbeda tetapi maksudnya sama, yaitu semangat dan gairah. Ketika kita berbicara tentang semangat, maka di sini semangat itu adalah energi untuk mengerjakan suatu pekerjaan karena ada keinginan dan hasrat untuk mencapainya, yaitu ada unsur manfaat dan tujuan. Contohnya, ketika kita berbicara tentang wirausaha, saya semangat karena apa? Ada tujuannya, yaitu unsur manfaat dan tujuan. Yaitu apa? Yaitu saya membuka wirausaha, saya membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah gairah. Gairah adalah energi yang diperlukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan karena ada unsur cinta, kesukaan, hobi di dalamnya. Jadi bukan semata-mata karena ada manfaat dan tujuan. Nah, semangat dan gairah ini harus disatukan, yaitu dengan adanya komitmen. Komitmen saya harus sukses di umur sekian. Makanya saya semangat. Saya semangat dalam berwirausaha, saya mencintai usaha saya. Karena apa? Karena saya di sini mempunyai komitmen, yaitu saya harus sukses di umur 28 lah, saya harus sukses di umur 25, saya harus sukses di bawah umur 30 tahun, seperti itu.
Prinsip selanjutnya yaitu adalah peka terhadap pasar. Kita itu peka dengan pasar, dengan keadaan pasar. Keadaan pasar seperti apa, keadaan pasar itu sekarang menginginkan seperti apa, ya nggak, kita peka sehingga kita itu bisa memunculkan ide, memunculkan kreativitas untuk untuk menjadikan ide kita menjadi usaha. Kita melihat permintaan terlebih dahulu. Permintaan pasar sekarang lagi booming, ingin apa ya? Ya, sekarang pasar lagi suka baju model seperti apa ya? Baju model seperti kemeja yang seperti apa ya? Sekarang orang-orang suka makan makanan yang seperti apa ya? Kita bisa melihat terlebih dahulu permintaan, sehingga kita bisa menciptakan ide kita, kreativitas kita untuk memunculkan produk tersebut. Dengan kita kreatif, kita peka terhadap pasar, maka akan muncul prinsip selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena tanpa kreativitas, mimpi kita itu hanyalah angan-angan. Saya pengen jadi artis, tapi saya tidak mempunyai kreativitas. Saya tidak bisa acting, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa menari. Ya nggak akan bisa, nggak jadi angan-angan saja. Kreatif sendiri adalah membuat ide yang mempunyai ciri khas, meskipun ada saingan dengan produk yang sama. Kita sama-sama menjual sebuah itu ya tadi ya, asumsikan bakpao ya. Karena kita kreatif, sebelum menjual bakpao hanya dengan isi gula, karena kita kreatif, kita isi coklat, kita isi keju, kita isi daging ayam, atau dengan varian-varian rasa yang lainnya. Karena apa? Kreatif itu tadi. Ketika kita kreatif, maka kita akan pede dengan menjual. Ini loh saya jualan bakpao, ada rasa coklat, ada rasa keju, daripada sebelah saya hanya rasa gula merah. Kita kan pede kan jualan. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip yang selanjutnya, yaitu kita harus berani mengambil resiko. Ini ada dua macam ya, klasifikasi jenis resiko, ada resiko murni dan resiko spekulatif. Yang mana resiko murni ini adalah resiko yang menyebabkan dua atau lebih kemungkinan kerugian yang menguntungkan itu dapat dicegah. Jadi masih bisa dicegah. Contohnya ketika kita mungkin perusahaan di bidang apa dan membutuhkan listrik dan terjadi pemadaman, kita masih bisa menggunakan genset. Jadi kerugian itu masih dapat kita cegah. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang mengakibatkan dua atau lebih kemungkinan kerugian yang terjadi. Jadi sudah tidak bisa dicegah, rugi ya rugi sudah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi dampak resiko ya. Ada resiko sistematik dan ada resiko spesifik. Resiko sistematik ini mempunyai dampak yang lebih kompleks dibanding resiko murni, karena akan berdampak pada bagian-bagian lain. Contoh, ketika kita mengalami penurunan harga penjualan, maka dalam resiko sistematik ini akan menghambat proses-proses yang lain. Mungkin akan menghambat pemasukan kas, akan menghambat pemasukan pembayaran utang, atau mungkin kita akan menghambat proses-proses yang lain, menghambat pembayaran gaji. Itu tadi yang dinamakan dengan resiko spesifik. Resiko sistematik maksud saya. Sedangkan resiko spesifik ini tidak dapat dihindari, tetapi bisa diminimalkan tingkat resikonya. Itu yang dinamakan dengan resiko spesifik. Contoh, sekarang kita memasuki musim hujan, pedagang penjual jas hujan laris ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam musim panas, penjual jas hujan tidak ada. Itu masih bisa diminimalkan gitu. Mungkin ketika kita musim hujan kita menjual jas hujan, terus ketika kita musim kemarau kita bisa menjual es krim, menjual es dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sabar, ulet, dan tekun. Kita harus sabar dalam menghadapi jatuh bangun sebuah bisnis. Karena apa? Karena manusia hidup itu seperti roda yang berputar. Terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Jatuh bangun, maka itu kita harus sabar saja. Ada kalanya usaha kita di atas terus kita down, tidak ada yang membeli sehingga turun, kemudian kita bangkit lagi. Nah, itu proses step by stepnya itu harus kita jalani dengan sabar. Yang selanjutnya yaitu ulet dan tekun dalam memperkenalkan produk. Jika kita ingin menjual barang, maka kita harus sabar, ulet dan tekun dalam memperkenalkan produk. Kalau kita tidak memperkenalkan, orang tidak akan kenal dengan usaha kita.
Dan cara-cara yang bisa digunakan untuk memperkenalkan produknya, yang pertama yaitu dengan iklan. Saya iklan macam-macam, ada yang iklan di TV, ada yang iklan di koran, di majalah, ada yang iklan menggunakan vinil pohon, ada yang iklan menggunakan baliho permanen ataupun non permanen, ada yang sebar brosur. Nah itu iklan, sudah apa, orang bisa kenal dengan produk kita. Yang kedua, cara yang kedua itu promosi. Nah, cara-cara untuk promosi itu biasanya yang pertama itu dari kita menggunakan contoh atau sampel. Kita menggunakan sampel. Biasanya itu sampel itu identik dengan makanan. Contoh kalau mau hari raya gitu. Waduh, ya enggak. Orang itu jualan kue hari raya, menggunakan sampel. Ini loh saya jualan kue hari raya. Ini loh ada satu semprit sagon ya, kue hari raya nastar. Ini loh enak pak, enak, ini aku kasih sampel ya, dikasih contoh, dia mencoba, oh ternyata rasanya enak, dan sudah aku membeli. Berapa harganya? 50.000 dapat tiga apa itu namanya, 3 model kue. Yang selanjutnya itu ulet dan tekun dalam proses penjualan. Nah, step by step yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah prospecting atau mencari calon pelanggan. Kita sebar brosur, kita menawarkan sebar iklan, kita harus positive thinking. Asumsikan kita sebar 1000 brosur, paling enggak akan ada 800 orang yang masuk ke dalam usaha kita. Sama saja kita menabur benih cabai, yang menabur benih cabai 100, mungkin yang tumbuh hanya 50. Nggak mungkin nggak tumbuh semua, itu pasti tumbuh. Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan awal. Nah ini pendekatan awal ini sangat perlu. Di samping kita bisa mengetahui karakter pembelian, karakter maksudnya pembeli, apakah pembeli itu memang mau membeli atau hanya tanya-tanya harga, kita juga pendekatan awal ini sangat perlu. Karena apa? Kita di pertemuan awal ini menentukan apakah pembeli itu akan tertarik kepada kita atau malah lari. Bagaimana sikap kita melayani, ya enggak? Mungkin kalau dulu waktu saya di perusahaan ada customer datang gitu kan ya, terus saya berdiri, assalamualaikum, selamat pagi ibu, mari silakan duduk, seperti itu. Saya Wahidati lagi, dengan ibu siapa? Baik ibu, ada yang bisa kami bantu? Dibukakan, mungkin dikasihkan air minum, dibuka toples permennya. Itu pendekatan awal. Yang sebenarnya itu pendekatan. Nah setelah melakukan pendekatan awal, kita mulai tanya-tanya sudah. Baik ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya mestinya aku mau tanya-tanya tentang umroh, ini harganya berapa? Kita ambilkan brosur, ini ibu brosurnya ibu, silakan dibaca terlebih dahulu, silakan dilihat, ini brosur produk-produk kami, seperti itu. Kita presentasi, biarkan dia terlebih dahulu, dia cerita keluh kesah apa ya, dia ingin curhat seperti apa. Mas saya itu mau umroh yang VIP bintang 5, yang itu loh, pokoknya yang bagus deh, karena kan saya kan juga cutinya sangat sulit, karena saya itu PNS mas, dan saya itu juga apa itu namanya, pengen berangkat sama orang tua saya, tapi orang tua saya itu sudah nggak bisa berdiri, cuma kepalanya saja yang gerak tapi bisa duduk pada saat. Nah, dia kan sudah curhat kondisi dia gimana, tapi dia ingin berangkat umroh. Kemudian kita presentasi. Nah, kita mempresentasikan, oh ya ibu, di produk kami ada ibu yang paket ibu, yang paket yang ibu inginkan. Ini produk kami ini VIP bintang 5 ibu, kita menggunakan fasilitas bintang 5. Kebetulan ini tanggalnya juga di cuti hari raya ibu. Umumnya di cuti hari raya, ini sangat keren sekali, sangat cocok dengan ibu yang mungkin sangat sulit untuk cuti karena ibu sebagai PNS. Ini juga sangat cocok untuk ibu jenengan yang mungkin katanya tidak bisa berjalan ya. Ini ada fasilitas kursi roda ibu, nanti ada jasa dorong. Nanti kalau jasa dorong itu hanya menambah 2 juta ibu, tapi kalau ibu mau dorong sendiri tidak apa-apa. Sama seperti itu, asumsikan seperti itu. Kita mempresentasikan. Selanjutnya yaitu handling responses. Kita menunggu respon dari customer, karena customer itu kadang ada langsung respon, oh iya saya mau. Ada yang bingung, mau nggak ya, ada yang memang dia tidak mau, tapi dia tidak mau menjawab. Kita tunggu dulu. Nah closing ini adalah dia jadi membeli. Itu yang dinamakan dengan closing. Istilah dalam dunia bisnis adalah closing. Jadi dalam proses untuk masuk ke dalam closing ini ada step by step yang harus kita lakukan, mulai dari prospecting, pendekatan awal, pendekatan presentasi, bertanya, handling response, dan closing.
Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Jamila tentang karakteristik kewirausahaan dan definisi social entrepreneurship. Sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh Mbak Jamila ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik. Karakteristik mempunyai motivasi prestasi. Ada 4 motivasi: bekerja keras, tidak menyerah, semangat, mempunyai komitmen. Di sini sebagai wirausaha kita harus mempunyai jaringan usaha. Jaringan usaha ada 3: jaringan kerja, banyak teman, kerjasama. Dan di sini kita berwirausaha harus mempunyai orientasi ke depan. Ada 3 orientasi ke depan: visioner, berpikir positif, pengetahuan. Dan wirausaha juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Harus berani bertindak, mempunyai tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil resiko, terbuka, dan percaya kepada semuanya. Kita sebagai wirausaha harus menghadapi perubahan, berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, inovatif, efisien, dan Apa sih the key of entrepreneurship itu? Di sini saya akan mengambil contoh tentang kunci, simbol kunci. Di sini kunci, yang dimaksud kunci kan jalan untuk membuka peluang. Di sini bagian pengungkitnya itu adalah ide, batangnya adalah manajemen, anak kuncinya adalah pembuka jalan. Di sini kita harus bisa mempunyai ide dan manajemen untuk membuka jalan agar bisa menjadi entrepreneurship yang baik. Demikian presentasi dari kami kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.